Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah kita masih dalam kondisi sehat walafiat, ya, sehingga siang ini kita masih bisa mengikuti perkuliahan terakhir ya, pertemuan yang ke-14. Minggu depan sudah minggu tenang ya. Kemudian minggu berikutnya adalah kalian UAS selama 2 minggu. Berarti kelar sudah perkuliahan online selama 1 semester ya. Maka seperti yang sering saya sampaikan di kelas ya, di sini jangan menganggap sebenarnya kuliah daring ini sebagai sesuatu yang temporer, suatu sementara untuk menunggu offline ya. Ternyata kita sudah 1 semester. Tahun ajaran baru, mungkin semester gasal nanti belum tentu juga kuliah offline ya. Jadi tolong kalau kalian sekarang ini masih biasa untuk menganggap sementara sehingga tidak bersikap seperti kuliah offline seperti biasanya, monggo nanti ketika nanti kuliah online kalian ganti ya, ganti sikap kalian. Rugi kan, nggak terasa ini ya. Tinggalkan kebiasaan kalian yang kuliah mungkin sambil sambil layah-layah gitu ya. Ya, kalau bisa ya mandi dulu, makan siang dulu, pakai baju yang berbeda dengan baju buat tidur tadi. Duduk di kursi, menghadap meja, di meja ada laptop, ada HP misalnya, bawa catatan-catatan. Nah, kalau kita fokus mendengarkan ini, pasti nanti mungkin banyak hal yang bisa ditanyakan, bisa interaktif sama dosen. Nah, ini perbedaan kalian ya, antara kuliah dengan enggak. Kalau enggak, kalian mungkin merasa saya bisa baca aja ya, baca aja, tapi kalau enggak ada bimbingan kalian juga nggak tahu ya. Jadi ini memang gunanya sekolah ya, ini kalian dibimbing ya, dibimbing oleh yang sudah tahu ya, bukan sudah tahu, yang lebih dahulu tahu ya. Kalian nanti juga sama tahunya, bahkan mungkin lebih tahu dibanding gurunya termasuk saya ya. Jadi kuliah online ini penting, makanya saya merasa saya pisahkan gitu, biar kalian presensi sendiri aja di sana di Mabrilian. Kemudian kalau kalian merasa penting ya silakan masuk di sini ya, karena saya nggak kepinginnya waktu ini benar-benar 100% gampangannya benar-benar untuk kuliah ya, jangan sampai terkurang untuk hal yang menurut saya kurang tepat ya, kurang tepat, tapi ada yang lebih prioritas gitu. Kalau cuma hanya presensi, apalagi kalau kemudian mahasiswanya banyak ya, sekarang ada 41 kalau nggak salah, bisa mungkin 15 menit atau mungkin 20 menit lagi sendiri yang untuk hanya presensi secara satu persatu. Jadi saya minta kalian langsung presentasi di sini, presensi di Mabrilian, terus kalian mencari ilmunya di sini ya, kalian serius. Kemudian dengan cara begitu mungkin kalian bisa gampangannya menyerap ilmu dari sang dosen ya. Terus kemudian juga kalian bisa benar-benar menggali ilmu lebih banyak lagi ya, dengan banyaknya ada, dengan banyak pertanyaan dan macam-macam ya. Itu yang biasanya kalian lakukan di kelas offline ya. Dan tidak terasa kita sudah 3 semester ya, sudah 3 semester seperti ini ya. Ini 2 bulan lagi ya, sekarang bulan Juli, bulan September awal kita mulai tahun ajaran baru lagi ya. Jadi ya berubahlah teman-teman, sebenarnya situasi apapun ini cari plus minusnya ya. Saya sebenarnya merasa lebih enak kuliah online ini karena saya bisa menghemat waktu perjalanan ya. Saya dari rumah ke kampus itu sekitar 1 jam, pulang pergi 2 jam, belum nanti kalau misalnya ada macetnya atau mungkin harus mampir dulu ya, jadinya bisa lebih lama. Sekarang ini 2 jam bisa digunakan untuk yang lain, untuk belajar, untuk berkarya ya, untuk eksperimen kayak gitu. Dan kalian nggak capek ya, hemat bensin ya. Terus kemudian mungkin makan siang kalian nggak perlu beli di kantin atau apa, karena di rumah sudah disediakan makan siang oleh bunda misalnya. Jadi menurut saya ada positif negatifnya lah. Nah, negatifnya mungkin seperti ini, tapi kalau kalian melakukannya, kuliahnya ini benar-benar menganggap seperti kuliah offline seperti biasanya, ya nggak masalah. Makanya kalau saya sih, saya juga akan menyalakan kamera saya, kamera on, supaya
Saya juga seperti kayak berkomunikasi. Nah ini kan nggak ada yang berkomunikasi. Nah seperti itu. Nanti di semester gasol tolong kalian ubah lagi semuanya ya, karena ini demi kebaikan kalian ya. Karena apa? Jangan sampai kok tiba-tiba nanti kalian mungkin semester berapa ini sekarang kalian? Oh kalau Daniel ini semester 4 ya. Kalau kalau yang lain kayak Kemal, kamu semester berapa, Mal? Saya semester 6, Pak. Nah, semester 6. Jangan sampai tiba-tiba nanti misalnya tiba-tiba sudah lulus. Wisudanya online terus nggak dapat apa-apa gitu kan. Nanti ketika kalian memang cari kerjaan, ya biasanya perusahaan juga ngetes, ya, dites dengan pengetahuan yang kalian miliki itu seberapa mampu gitu. Nah kan repot kalau kemudian kalian tidak optimal. Misalnya contoh, wah saya lihat di dalam misalnya ya, ketika ini saya wawancara, oh saya lihat kalian ini bagus ini nilai periklanan. Ayo coba ini kalian buat di iklan langsung di situ misalnya. Nah ini kan kita lihat ya. Ya ini memang sepertinya nggak masuk akal, tapi saya dulu di SCTV tesnya juga begitu. Teksnya juga begitu. Saya tidak menyangka, atau untung saya dulu suka iklan ya, di kampus malah nggak diajarkan itu ya, hanya cuma teorinya, dan saya malah disuruh bikin iklannya, iklan televisi ya, ada storyboardnya, sudah ada kotak-kotaknya, saya suruh membuatnya. Untung saya belajar sendiri ya, karena kalau enggak mungkin saya ya mati kutu. Padahal pesaing saya yang sudah berpengalaman, cuma niat saya, semangat saya yang kepingin bekerja di SCTV di perusahaan besar itu yang sangat kuat, sehingga ya saya berusaha jangan sampai dulu soal tesnya kayak gini sudah ngeper dulu terus ya wah sekali nggak keterima gitu, nggak, berusaha ya. Oke, sebelum kita mulai mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga perkuliahan siang ini berjalan lancar. Semoga perkuliahan ini memang bisa memberi ke kita manfaat, ya, memberi ilmu yang berfaedah, yang bisa menjadi bekal kalian nanti setelah lulus kuliah, ya. Mari berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oh ya, mungkin saya sampaikan ke kalian, kuliah kita mungkin agak terganggu ya, mungkin kalau istilah komunikasi namanya noise ya, ada gangguan karena di tetangga di rumah sebelah itu lagi pembangunan, mungkin lagi mukul-mukul atau gerindanya bunyi, nah itu mungkin keluar menjadi noise ya, jadi mungkin keluarnya nggak begitu bersih. Saya sendiri terpaksa di sini, kemarin saya kerja di sini pusing malah saya, masa suara dung. Oke. Sebelum kita mulai, ada yang mungkin ditanyakan terkait materi-materi sebelumnya? Ada? Kalau nggak ada, hari ini berencana saya memberikan dua hal ya. Yang pertama saya akan menjelaskan UAS ya, karena memang sekarang adalah pertemuan terakhir ya. UAS-nya apa Pak? Ya, UAS-nya ya tugas ya, project ya, yang kalian harus kerjakan di rumah dan dikumpulkan. Udah nggak zaman UAS model tes yang hafalan itu ya. Kemudian nanti setelah selesai nanti kita belajar lagi adalah bagaimana membuat iklan ya, copywriting ya, key copywriting, key advertising copywriting. Ya. Suaranya kok tambah keras. Suaranya terdengar nggak di kalian kayak gini? Terdengar, Pak. Cukup kelas nggak, Sela? Lumayan keras kok, Pak. Cuma di rumah saya ada pengajian, Pak. sama noise. Waduh, kamu berarti beban kamu ya. Di komunikator noise, di kamu di komunikat noise ini. Tapi suara saya jelas nggak teman-teman? Maksud saya masih bisa didengar dengan enak gitu? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke ya, gak masalah Mal ya. Ya saya takut karena saya tahu komunikasi ini namanya noise. Oke, UAS-nya.
Kelihatan ya teman-teman PowerPoint saya? Kelihatan Pak. Oke. Ya. Ujian akhir semester copywriting. Ya. Untuk tahun ajaran 2020-2021 semester genap. Tugasnya adalah kalian membuat kampanye periklanan, ya. Tapi karena ini copywriting, saya hanya lebih fokus ke naskah, ya. Tidak sampai membuat iklannya. Beda nanti kalau misalnya di mata kuliah yang lain misalnya, ya. Di sini saya minta kalian membuat kampanye periklanan ya dengan studi kasus yang sesuai dengan digit terakhir NIM kalian. Ya. Apa yang harus kalian buat? Ya. Kalian buat itu ada 4. Ya. Yang pertama adalah membuat newsletter. Ya, membuat newsletter itu iklan yang berdasarkan cuma teks saja, ya. Itu biasa dikirim ke media massa, ya. Dikirim ke media massa, terus kemudian sama media massa itu kemudian dijadikan berita, ya, newsletter, ya. Kemudian berikutnya adalah kalian membuat skrip iklan radio. Skrip iklan radio saya minta seperti ini ya, yang kayak kemarin kalian mengerjakan itu. Coba ya, saya lihat. Nah, seperti ini ya, contohnya kemarin tuh yang di tugas kalian itu. Kelihatan nggak ya? Oh ya, kelihatan ya. Nah ini, kalian bikin iklan seperti ini ya. Contoh yang kemarin kalian sudah mengerjakan itu ya. Itu. Ya. Terus kemudian berikutnya adalah kalian membuat iklan TV ya, skrip iklan TV. Kalau tadi skrip iklan radio ya, jadi nggak sampai iklannya ya, hanya skripnya aja, naskahnya. Berikutnya kalian membuat skrip iklan TV. Ini kayaknya belum saya ajarkan ya, maka saya ajarkan sebentar ya. Contohnya nanti saya upload di My Brilliant ya. Nah ini, ya, ini contohnya, kelihatan nggak teman-teman? Ya, TVC storyboard, ya, ada tanggal propose, ya, tanggal proposalnya, ya, kemudian klien, kemudian judul kampanyenya, terus durasinya, ya. Ini dulu waktu saya di SCTV, ini apa namanya, disuruh saya bikin seperti ini, sudah ada kotak-kotaknya. Kita tinggal menulis pakai pensil sudah disediakan sama penghapus ya. Nah dulu di waktu saya kuliah nggak diajarkan sama dosennya kayak gini ya, cuma ya gampangnya konsepnya. Nah ini saya ajarin ya. Jadi nanti kalau kalian misalnya membuat iklan televisi ya, termasuk juga harusnya bukan iklan televisi ya, harusnya kayak misalnya bikin video kayak YouTube, itu semuanya ada namanya storyboard ya, storyboard seperti ini ya. Jadi kalau kayak gini ya, ini adalah tanggal pembuatannya atau tanggal proposalnya, tanggal diajukannya, ya, kliennya siapa, ya, terus kemudian nama kampanye iklannya apa, ya, terus durasinya apa. Di sini ada seperti kayak ini contoh, saya hanya cuma 1 halaman ya, nanti kalian tinggal copy paste lagi untuk halamannya. Di sini ada namanya 1 scene, ya, 1 scene. 1 kotak ini 1 scene, 1 kotak ini 1 scene. 1 scene itu mungkin 1 adegan, ya, 1 adegan ya, di tempat itu nanti mungkin ganti lagi di tempat lain namanya 1 scene lagi. Nah, di sini kalian beri kode di sini adalah shoot ya, jadi gampangannya ini adalah adegan scene dalam scene yang ke-1 ini ya. Durasinya berapa? Ya, misalnya 1 detik. Dimulai apa? Jadi dimulai misalnya 00 sampai 01. Nah, ini apa nanti gambarnya ya? Kalian bisa membuat di sini di sket ya. Di sket itu nanti kalau di shoot ya seperti itu ya. Ya kalian harus menggambar ya. Atau mungkin kalau enggak ya ambil aja mungkin clip art tempel di situ. Pokoknya
kalau misalnya sutradara ya mendapat, karena kalian kan jadi copywriter kan ini ya, membuat storyboardnya itu sutradaranya paham, oh kayak gini ya gitu ya, tentu mungkin jadi ini jadi kayak apa ya, jadi referensi, oh nanti kayak gini ya adegannya ya. Terus kemudian deskripsi misalnya ya, pakai K ya, bahasa Inggris, description kayak gini. Nah ini contoh ya. Scene yang pertama ini menunjukkan suasananya, yaitu pagi hari yang terang gitu ya, matahari bersinar ya, matahari bersinar, gambarnya di sini matahari bersinar ya, mungkin keluar dari sela-sela rumah gitu ya. Kemudian audionya di sini announcer, pagi yang cerah ya. Terus kemudian di sini catatan ada sound effect ya, sound effect. Ya, sound effect yaitu suara burung berkicau kayak gitu ya. Oh ini menunjukkan memang pagi hari ya, gitu. Terus kemudian mulai jingle ya, musiknya sudah mulai masuk ya. Berikutnya adalah scene 2 ya, scene 2. Scene 2 durasinya misalnya 3 detik misalnya ya. Dimulai dari, kalau di 01 ya, berarti tambah 3 detik, berarti detik yang keempat. Nah, saat gini ya. Ini digambar ya. Digambar ini terlihat ada kayak 2 mahasiswa yang lagi bercakap di sini ya, digambar misalnya ya. Suaranya dialog ya. Ada tokoh A dan tokoh B. A, saya mau kuliah tapi kok pusing gitu. Loh, padahal nanti UTS loh, kayak gitu misalnya. Kayak ini kalian apa namanya teksnya di sini ya. Nah, kemudian di sini sound effect ya. Suara apa? Pusing itu ngung gitu ya. Atau apa, suara yang seperti kayak berdesing gitu ya. Nah, kayak gitu ya. Nah, berikutnya adalah scene yang 3 ya, scene 3, karena ini mulai detik keempat, berarti di sini mulainya detik yang keempat. Oh ini terakhirnya detik keempat. Nah, ini berapa detik? Misalnya gampangnya 2 detik ya, 2 detik. Ini bukan 2 detik, berarti ini adalah 6 detik ya. Ya, this image description-nya ya, image description-nya ini memperlihatkan atau ngezoom ya, zoom kepala mahasiswa A ya. Nah ya begitu ya, apa namanya, zoom kepala mahasiswa di mana mahasiswa A memegang kepalanya karena sakit kepala tadi ya, memegang. Nah kayak gini audionya, aduh misalnya ya, dialog juga ya, aduh gitu ya misalnya ya. Nah ini sound effect-nya suara pusing ya, kayak gitu. Tapi kalau ini kan percakapan, terus ini ngezoom ke kepalanya mahasiswa yang tadi si mahasiswa A memegang ya, kayak gitu. Dan seterusnya ya, seterusnya. Misalnya kalau durasinya 30 detik ya, ini nanti sampai N-nya situ sampai detik ke-30 ya. Jadi ini menunjukkan ini adalah menit ya. Oke, harusnya bukan, nah gini ya. Nah, kayak gini ya. Jadi ini adalah menit, ini detik, ini frame. Ya, ini menit, ini detik, ini frame. Ya. Jadi kalian rencanakan ya, sampai detail kayak gini Pak Yusuf. Iya, memang sampai detail supaya apa? Nanti pas ya. Nanti tentu nanti akan dibahas lagi, diedit lagi, di situ mungkin akan disusun lagi ya. Nah, tapi ya memang begini. Di sini biasanya juga langsung didiskusikan. Apakah scene ini terlalu panjang ya? Oh ini kok apa namanya 3 detik ya, terlalu panjang ini. Tapi 3 detik ngomong kayak gini cukup gitu ya. Nah itu. Nah, ini kok menunjukkan dengan zoom kepalanya ini 2 detik ya, itu mungkin cukup ya, kayak gitu.
ya. Sehingga nanti di sini ketahuan apakah terlalu singkat waktunya, berarti materinya terlalu banyak, atau mungkin sudah habis bahannya, tapi waktunya masih ada, berarti kurang kreatif gitu ya. Jadi ini ya kita tentukan di sini ya. Pak Yusuf, berapa durasinya? Terserah kalian mau bikin durasi berapa ya. Tentu kalau di sini kalian banyak menampilkan scene-nya ya, tentu mungkin akan lebih butuh durasi panjang. Saya tidak membatasin kalian masalah ini ya. Nah, kalau yang itu biasanya ada di manajemen periklanan, karena panjang pendek itu nanti pengaruh pada budget ya. Saya anggap ini budget nggak ada atau budget tak terbatas, unlimited. Jadi tinggal kreativitas kalian mau kayak apa ya. Jadi bedanya tadi kalau iklan radio nggak ada kayak gini ya, iklan radio nggak ada model kotak-kotak gini ya. Nah, kayak gini. Jadi ini satu scene. Jadi bisa saja mungkin di sini ada lagi misalnya, nah ini bisa saja mungkin terjadi ya, masih percakapan dua mahasiswa gitu ya, karena mungkin masih satu scene ya, mahasiswa in, tapi mahasiswa A memegang kepalanya yang pusing. Mahasiswa A memegang kepalanya yang pusing. Nah, yang sini mungkin langsung zoom kepala mahasiswa A. Gitu ya. Nah, jadi bisa saja mungkin di sini ada beberapa adegan gitu ya. Wah, misalnya ini dilanjutkan misalnya dialognya. Jadi bisa, ini satu scene maksudnya belum berubah. Misalnya ini adalah si B. Pantas aku lihat kamu ogah. Lihat ogah masuk kelas misalnya. Kayak gini. Kalau memang di dalam 3 detik ini mau ada lagi satu cut lagi, ya bisa ditambahkan lagi. Ya. Ditambah lagi kayak gini, artinya ini masih satu skin ya, masih satu scene. Nah baru ini masuk ke hanya kepalanya ngezoom ya. Jadi di sini mungkin kalau kita inginkan misal kepalanya itu langsung kelihatan di dalamnya itu ada kayak merahnya, keduk-keduk gitu ya. Jadi ini mungkin animasi, kalau ini mungkin real ya. Nah ini mungkin mau ditambahkan apa lagi misalnya ya, masih mungkin di sini mungkin di belakang mereka ada teman-teman cewek yang mentertawakan misalnya, gitu ya, misalnya seperti itu ya. Sound effect-nya ini adalah suara cekikik gitu ya. Suara cekikik cewek gitu. Karena mungkin di sini diperlihatkan dia mungkin memegangnya itu mungkin agak lucu gitu ya, kepalanya tuh mungkin karena saking pusingnya kayak gitu ya. Ya ini digambarkan di sini ya, disekat kayak gitu. Ada pertanyaan nggak untuk masalah TVC storyboard? Pak, mau konsepnya? Ya, siapa ini? Alfian. Ya, monggo yang Alfian. Kamu keraskan ya, Alfian. Kenapa, Pak? Kurang keras suaramu. Pertanyaannya ini, Pak. Kalau membuat TVC itu harus menggunakan bahasa yang baku atau bebas? Bebas, ya. Sebenarnya kaitannya dengan nanti saya terangkan ya. Sebenarnya sudah saya terangkan di awal-awal ya. Jadi kalian bikin kopi, ini kan bikin kopi ya, bikin iklan. Itu sesuai komunikannya, ya. Nggak harus misalnya harus bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya tergantung targetnya. Kalau misalnya untuk orang daerah mungkin pakai bahasa daerah nggak apa-apa. Atau mungkin ini untuk anak-anak ya bahasa anak-anak. Kalau remaja mungkin bahasa remaja ya. Misalnya gue lu gitu ya, gitu. Atau mungkin istilah-istilah sekarang gitu. Ya. Ya ini yang sebenarnya sudah saya terangkan sih. Namun nanti saya lanjutkan lagi, saya terangkan lebih kuat lagi bahwa di
kita bikin kopi itu terserah atau sesuai ya, disesuaikan dengan segmennya, sesuai dengan komunikannya, sesuai dengan targetnya. Ya, nggak harus bahasa Indonesia yang baik dan benar kayak gitu. Ya, terserah, bahkan bahasa daerah pun juga nggak apa-apa. Selama iklannya itu memang untuk mereka gitu. Ya, Alfian ya. Oh, oke Pak, siap. Ya. Ya, ada yang bertanya lain tentang masalah TV storyboard? Ini memang belum saya jelaskan dan memang tidak saya beri tugas ini. Ya, karena kalau apa namanya nggak ada waktu lagi gitu ya. Untuk apa namanya kemarin sebenarnya mau saya berikan, tapi waktu kita belajar iklan televisi itu tugasnya malah iklan radio. Ya sudah, enggak cukup iklan radio ya, iklan storyboard seperti ini nanti langsung di UAS. Ada pertanyaan lain? Pakai pergerakan kamera atau enggak, Pak? Kenapa? Kamera gitu. Boleh, kamu bisa tulis di note sini ya, kalau mau pergerakan kamera, zoom in, zoom out atau apa ke atas, ke apa kayak gitu boleh, close up atau apa kayak gitu boleh di sini. Yang jelas ya, apa namanya storyboard ini bikinan copywriter ya. Kalau di televisi itu bikinan namanya screen apa yang namanya? Kalau ada namanya screenwriter kalau nggak salah ya. Kalau kalian melihat di credit title itu pasti ada namanya screenwriter, dan itu dapat penghargaan Oscar sendiri, kategori sendiri ya. Contoh yang paling terkenal itu siapa itu, si Matt Damon sama Ben Affleck gitu. Ya, itu dapat Oscar pertama justru dia berdasar dari storyboard ya, dari skenario-nya. Ya, dari storyboard. Padahal dia itu aktingnya bagus. Jadi dia nulis naskahnya juga dari aktingnya. Tapi di situ malah dapat Oscar yang pertama, itu masih muda mereka ya, teman baik gitu ya, si Matt Damon sama Ben Affleck. Terus terang saya favoritnya mereka. Film-filmnya mereka yang dibintang itu pasti bagus. Maka saya suka ya, apalagi yang Matt Damon yang serial Bond ya. Nah itu, ini tulisan ini dibikin seperti ini nanti dijadikan pegangan sutradara ya. Dari situ kan ketahuan, oh ini berarti ada berapa scene ini ya, berapa diperlukan untuk apa namanya nyenting kayak gini, mungkin berarti oh ini menunjukkan suasana ya, oh ini satu mungkin bisa ngambil dari apa itu template atau ngambil dari apa itu speedo blank misalnya, matahari bersinar kelihatan ada rumah-rumah atau menunjukkan sekolah gitu ya dari keluar gitu ya, atau bukan sekolah, ini kampus ya, matahari bersinar di sebuah kampus misalnya, di sebuah kampus ya, matahari bersinar di kelas ya, sebuah kampus misalnya. Nah kayak gini. Ini berarti ini mungkin satu sudah mikir, ini satu scene lagi ya, ini nggak perlu syuting ini. Ini banyak ini ya di video bank. Nah ini baru syuting. Nah, terus kemudian kalau ini perlu apa namanya, perlu animasi. Nah ini butuh apa, butuh animator untuk membuat memang kameranya ke kepala beneran, tapi ketika masuk kepala diperlihatkan kepala di dalamnya kepala, mungkin kelihatan otaknya atau kelihatan merahnya cenut-cenut kayak gitu ya, kayak gini. Jadi udah ketahuan butuh apa. Oh ini berarti nanti harus ada diedit lagi karena yang ini bukan apa namanya, bukan. Nah ini juga sudah kelihatan tokohnya ini ada 2 mahasiswa, tapi di belakangnya ada figuran cewek yang mentertawakan mereka gitu. Misalnya tambahin lagi ya, misalnya jangan gitu ya. Jangan gitu deh kamu, bikin malu gitu. Bikin malu gue misalnya, bikin malu misalnya ya, karena mungkin pusingnya itu memegang kepalanya saking saking pusingnya, mungkin berguling atau apa. Ini contoh ya kayak gini. Ini memang saya ajarkan di copywriting ini sebenarnya ya. Di periklanan enggak ya, iklanan bikin iklan cetak sih sebenarnya
Tapi iya sih di periklan juga saya ajarkan. Oke, ada pertanyaan lagi? Pak, perlu saya mau tanya, Pak. Tadi kayaknya saya, Kenapa Daniel? tadi saya kayaknya kurang dengar. Ini nanti buat video kah, Pak? Atau nanti yang ditaruh? Bukan, kamu cuma hanya bikin copy aja, copywriting-nya, apa naskahnya, skrip. Kamu nggak harus bikin, bukan memang kita tidak bikin iklan, ya. Kita hanya bikin naskah iklan, termasuk radio. Kalian tidak bikin iklan radio, tapi kalian bikin naskah iklan radio. Kayak gini, itu, ya. Cuma kalau di iklan radio nggak ada sampai kotak-kotak gini, cuma ya tadi itu, ya. Back /1/2/3 huruf besar semua. Itu pengalaman saya ketika bikin iklan untuk suara, ya, suara iklan audio kayak gitu. Tapi nggak ada kotak-kotak, nggak perlu menunjukkan sebuah segmen, tinggal gitu aja, ya, kayak gitu. Ada pertanyaan lain? Ya, kalau nggak ada, saya lanjutkan. Jadi kalian membuat membuat 4, ya, bikin newsletter, ini juga teks, ya. Kemudian kedua membuat skrip iklan radio, ini juga teks, ya. Kemudian yang ketiga adalah kalian membuat skrip iklan TV, ini juga teks, ya. Jadi storyboard semua, maksudnya bukan iklan, ya. Baru yang keempat ini memang kalian bikin iklan, ya, bikin iklan, ya. Kenapa kok ini kok harus bikin iklan, Pak? Ya, kalian kan sudah desainer. Kan memang di KAP ya, kalian yang bikin iklan lah, seperti yang sudah kemarin sudah saya tunjukkan kan contoh-contoh iklan. Sekarang juga nanti saya tunjukkan lagi melihat iklan, ya, iklan cetak, ya. Berarti situ kalian sudah belajar juga bikin kok naskah, sudah langsung diaplikasikan di dalam iklan cetak. Kalau ini memang iklan, ya. Tapi yang lain ini cuma hanya berhenti di skrip, karena kuliahnya bukan mata kuliah iklan. Mata kuliahnya adalah copywriting, yaitu membuat naskah iklan, gitu. Untuk newsletter, syaratnya adalah minimal 1 halaman 4, minimal 350 kata, ya. Jadi newsletter, ya. Jadi misalnya contoh, kalian nanti ada kasus ya, misalnya membuat iklan untuk Kopiko misalnya, ya, itu mungkin jelaskan, ya. Anggap saja kalian mengirim newsletter ini ke media massa untuk dimuat, ya, kayak gitu, ya. Berikutnya adalah membuat skrip iklan radio, itu iklan durasi 60 detik, ya, iklan. Terus kemudian contohnya seperti tugas sebelumnya, ya. Yang keempat, membuat skrip iklan televisi, ya, pakai template yang tadi itu, ya. Terus kemudian iklan durasi saya buat 60 detik, ya. Jadi saya batasin 60 detik, ya, silakan, ya. Oke, yang keempat adalah membuat iklan cetak, ya. Formatnya potret, ya, berdiri, ya. Ukuran 1 halaman A4, ya. 4 tugas ini, ya, kalian masukkan semua di dalam dokumen standar yang seperti biasanya, ya. 4 tugas itu. Jadi newsletter, skrip radio, skrip TV, terus kemudian iklan cetak, masukkan di dalam dokumen itu, ya. Kalau misalnya mau rapi, jadikan aja setiap itu mungkin bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 misalnya, ya. Terus kemudian kalian convert ke PDF dan submit, ya. Jadi yang disubmit cuma 1 file, ya, ini dokumen yang berisi 4 tugas di atas, ya. Nah, studi kasusnya adalah NIM terakhir kalian. Yang pertama adalah kalian membuat ini, ya, membuat kampanye, membuat iklan, ya, membuat iklan untuk produk baru namanya Fresh Tea Milk Tea Brown Sugar, ya. Milk tea ini Fresh Tea ini fresh tea baru, punyanya teh, ya, tapi kemudian dicampur dengan susu, ya, dan gulanya gula Jawa, ya. Kalian baca aja. Kemudian yang kedua adalah NIM 2 adalah K Natural White. Ini adalah sabun cair, ya, sabun cair yang katanya kalau pakai sabun ini nanti bisa glowing, glowing seperti artis Korea. Ya kan sekarang lagi tren gitu kan, semuanya seneng Korea gitu. Nah, ini pinter ini perusahaannya bikin
bikin itu. Apakah sabun itu beda dengan mungkin ya sama sebenarnya, cuma ini dipromosikan ini loh kalau mau cantik ala Korea, wah, pakai sabun ini ya. Berikutnya adalah OMG, Oh My Glam ya. OMG itu Oh My God ya. Oh My Glam ya, NIM 3 ini adalah kosmetik ya. Kosmetik ya. Atau make up ya. Ini kayak apa namanya, lipstick ya, lipstick. Berikutnya yang NIM 4 ini adalah Soclean Antisep. Soclean itu apa? Soclean itu deterjen ya untuk mencuci baju. Tapi selama ini ketika misalnya orang perlu untuk membunuh kuman, setelah dicuci direndam lagi dengan bahan pembunuh kuman misalnya. Ini enggak, sudah di dalamnya deterjen ini ada antiseptiknya. Padahal kan sekarang perlu ya, kita keluar siapa tahu mungkin kena virus, jadi kita cuci itu sudah langsung dibunuh virusnya ya. Atau kita rendam itu sekalian membunuh kumannya juga mengeluarkan kotoran. Ini terobosan baru. Ya, 5 kasus ini memang kasus-kasus baru. Ya. Yang ke-6 dan seterusnya saya malas nyari kasus lagi, saya pakai kasus yang lama. Tadi ini NIM berapa ini? NIM 5 ini ya, sorry ini salah ya. Oke, nanti saya. Kemudian NIM yang ke-5, nah ini juga hampir sama. Kalau tadi ini Soclean bikinan Wings ya, kalau ini bikinan Kao ya, Etek ya. Tapi ini bedanya, kalau tadi memang lebih fokus ke membunuh kuman. Kalau ini deterjennya itu bentuknya bukan bubuk ya. Kalau Soclean tadi kan kayak bubuk ya. Ini bentuknya seperti kayak odol gitu ya, kayak gel gitu ya. Kenapa gel? Karena gel ini katanya lebih bagus ya untuk mencuci yang pakai mesin cuci. Pakai mesin cuci ini ya. Oke. Berikutnya adalah NIM 6 ya, NIM 6. NIM 6 ya. NIM 6 ini adalah kopi su ya, kopi su. Kemudian NIM 7 adalah bodrek ya, bodrek. Tapi bodrek selama ini kita kenal itu bahkan tagline-nya sangat terkenal ya. Pil 2 lapis ya, putih dan orange ya. Nah, ini enggak, modelnya sudah cair gitu ya, diminum gitu, dan ada herbalnya ya, maksudnya tambah dengan tumbuh-tumbuhan ya, dan langsung dan dalam bentuk saset, bukan dalam bentuk botol, jadi sekali minum, jadi langsung diminum, langsung selesai langsung dibuang. Nah, kayak gini, ini praktis ya. Ini bodrek terobosan baru ya. Jadi mungkin kita bisa nyetok yang mungkin sering sakit kepala gitu, daripada bawa botol, yang bawa ini ya, mungkin 1 saset, 2 saset gitu. Selesai buang gitu. Jadi nggak perlu ditutup lagi botolnya. Ya, ini terobosan baru. Jadi kayak apa? Komiks ya. Sampai kalau komiks itu batuk ya, kalau bodrek ini kan sakit kepala ya. Komik kan sudah terkenal itu, batuk yang model kayak gini, model saset ya. NIM 7. NIM 8 germ killer ya. Germ killer itu bukan yang ini ya, AC ya, tapi ini semprotan ini. Kan sekarang lagi pandemi ya, di mana banyak virus itu. Nah, ini disemprot ya, kampanye kayak apa itu, kayak obat nyamuk gitu ya, disemprot. Tapi ini bukan untuk nyamuk, tapi untuk virus ya. Ya ini katanya malah berapa ya, hasil tes itu menunjukkan bahwa killer gram ini bisa membunuh COVID ya, membunuh COVID dalam waktu 1 menit ya, gitu. Dan bisa membunuh kuman hingga 100% loh. nggak mau sombong dia, jadi bukan 100% tapi 99,999 bisa hampir 100%, tapi nggak mau dia 100% kayak jaminan. Tapi ini luar biasa ya, germ killer ya. Kemudian NIM 9 yaitu bukan bakso tapi bakso. Saya baru tahu ternyata ada bedanya bakso dengan bakso. Apa itu bedanya bakso dengan bakso?
Stella, apa bedanya bakso dengan bakso? Beda huruf K-nya, Pak. Pintar sekali kamu, Sel. Sama-sama. Indria, apa bedanya bakso? Apa mal bedanya? Sama-sama ada so-nya, Pak. Hah? Sama-sama ada baksonya. Ya, saya Pintar nggak kamu. tahu, Pak. Nggak tahu. Tapi pernah dengar nggak kata bakso itu? Iya, ini barusan saja, Pak, saya dengar. Bukan bakso loh, bakso. Iya, ini barusan, Pak, saya dengar, Pak, bakso. Oh, baru dengar sekarang berarti. Iya, baru dengar Di luar sekarang. nggak melihat ada orang jual bakso-bakso gitu. Bakso Ya, cuma- aci kan sekarang cuma- tren itu. Saya lihat di pinggir. Ya, bakso itu, Pak, bukan ya? Bukan, di pinggir-pinggir jalan sekarang banyak tren tuh orang-orang jual bakso aci namanya. Jadi mereknya itu Akang. Jadi bakso aci ini kayak soto ayam, soto daging gitu ya. Bakso aci namanya nih. Jadi ini istilah makanannya, tipe makanan ya. Soto ayam, soto daging, soto Madura, gado-gado. Lah Akang ini mereknya. Soto ayam Pak Sadi ya, ini Akang ini mereknya ya, karena memang aci Akang itu enak nyambungnya. Tapi namanya itu sebenarnya nama makanannya itu bakso aci. Ya, bakso aci ini beda dengan bakso ya. Kalau bakso itu pentolnya dari daging ya. Ini ya kayak bakso tapi pentolnya itu kanji aja. Makanya aci di sini. Aci itu maksudnya kanji ya. Makanya juga gak mau dipanggil bakso, bakso ya. Jadi kayak pentol gitu tapi bahannya kanji ya. Kayak mungkin kalau di depan-depan sekolah itu ya apa namanya yang banyak dijual pentol-pentol gitu ya. Itu mungkin banyak kanjinya dibanding banyak dagingnya. Tapi kan mangan pentolnya. Kalau ini ya kayak bakso tapi kuahnya agak beda kok. Kemarin ada mahasiswa kampus sebelah jualan ini, saya beli. Ternyata ya agak apa ya berbeda tapi enak kok. Saya cocok, seneng ya pedesnya atau apanya ya. Ini yang lagi tren ya. Nah, mereknya ini Akang ya, mereknya Akang ya. Ini franchise ini saya lihat di beberapa tempat banyak ya. Kalau kita lihat memang franchise ya. Ini coba kita lihat, oh nggak ada. Ini franchise, ini 90 cabang ya, termasuk salah satu cabang itu dekat dengan rumah ya, dekat dengan rumah. Saya lihat, sudah buka di sini. Saya yakin di Surabaya mungkin lebih banyak lagi. Rumah saya kan pinggiran di Sidoarjo. Ya, itu sudah ada satu gerai bakso aci Akang. Cuma belum sempat saya mampir ke situ. Ya, sekarang nggak berani lagi. Kemarin agak mending tuh, mau mampir tuh mesti lupa terus ya. Wah, lupa kelewatan gitu. Tapi aku sempat beli yang mahasiswa saya bikin ya. Tapi kalau di dekat perumahan saya banyak bakso aci, tapi bukan yang ini bakso aci Akang, bakso aci ya, merek sendiri lah gampangannya. NIM yang 9 yang terakhir, NIM 0 yang terakhir adalah Baby Happy. Baby Happy ini apa sebenarnya? Baby Happy ini adalah apa itu namanya? Pampers ya, Pampers sebenarnya, Pampers. Tapi Pampers yang dibikin sama Wings ya. Jadi ini produk barunya dari Wings ya. Wings itu tuh sekarang merambah kemana-mana ya. Wings itu aslinya adalah perusahaan deterjen ya. Kita kenal dari sabun ekonomi BD9, terus kemudian So Clean, kemudian sekarang udah kemana-mana ya, termasuk makanan yang terkenal mie sedap, terus kecap ya, terus minuman ya, Floridina ya, kopi ya, Top Coffee. Sekarang ke sini juga ya, bikin juga Pampers ya. Lah Pampersnya mereknya Baby Happy ya, ini bikinan dari Wings ya. Oke, kayak gitu ya. Dari konsep penilaiannya adalah originalitas ya, kalian bikin sendiri bukan copy paste, baca. 30% kreativitas ya, sesuai nanti kita apakah kalian punya apa ya, bagaimana untuk kreativitasnya lah. Kemudian efektivitas, iklan ini kira-kira benar nggak, benar-benar bisa sesuai dengan yang tadi. Contoh bakso aci Akang, saya tergerak nggak untuk beli bakso aci Akang tadi itu, datang ke bakso aci Akang itu, dan tertib dokumen yang saya minta seperti itu. Ya, bila belum jelas bisa ditanyakan ke grup WA kelas ya, tidak ada toleransi keterlambatan, dan karena settingannya memang sudah seperti itu ya di My Brilliant itu, jadi
kalian bisa ngupload tapi belum submit nggak apa-apa. Jadi formatnya masih draft ya. Kalau mau diperbaiki lagi monggo. Tapi kalau sudah disubmit itu nggak bisa diperbaiki lagi ya. Meskipun masih ada deadline-nya, masih belum deadline ya. Memang sistemnya begitu ya. Kayak gitu. Jadi kalau tolong dicek lagi ya. Karena nanti saya mungkin ya kalau memang sudah kayak gitu ya saya nilai apa adanya ya. Kayak gitu. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan tentang WAS kalian? Batasnya kapan Pak pengumpulannya? Akhir dari minggu pertama. Akhir dari minggu pertama, Mal. Kan minggu depan minggu tenang. Setelah itu minggu pertama, minggu kedua, minggu pertama. Ya. Jadi kalian punya waktu 2 minggu. Ada pertanyaan lagi? Ada apa lagi? Sudah jelas tugasnya? Gampang sebenarnya, kalian cuma hanya bikin naskahnya ya, copywriting, karena memang mata kuliah kita adalah copywriting. Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Lanjut atau masih ada mau ditanyakan? Sela, jelas? Jelas Pak, lanjut aja Pak. Oh, ketua kelas, Imam, tadi saya lihat muncul tadi, gabung tadi. Sudah ketua jelas, kelas Pak. kita. Jelas ya, Imam ya? Wah, mantap Imam ini suaranya. Oke, ya kita lanjut ya kalau begitu. Nah ini terakhir ya, gampangannya gongnya ya. Sebenarnya sudah saya ajarkan mulai awal sampai sekarang. Sebenarnya kita copywriting itu menulis naskah untuk iklan. Tapi sejak awal memang saya sampaikan bahwa namanya juga menulis, maka dasarnya juga menulis. Maka di awal-awal itu saya ajarkan bagaimana teknik menulis, memberi memotivasi kalian untuk menulis ya, bagaimana menulis, sumber menulis, ide menulis dan macam-macam ya. Setelah UTS itu kita masuk ke iklan ya, dan ini kita simpulkan ya, Kemarin kita sempat juga lihat iklan-iklan cetak hari. Sekarang juga akan lihat beberapa iklan cetak, langsung kita kampanye contohnya ya. Oke, kita kuliah sampai pukul berapa ketua kelas? 14.40. Ya, masih 1 jam lagi berarti ya. Ya, oke, kita lanjut. Advertising copywriting ya, menulis naskah iklan ya, untuk iklan, menulis naskah untuk iklan. Gampangnya gitu ya, copywriting. Nah, ini adalah bagaimana membuat brand ya, merek atau produk kita, kemudian secara otomatis melalui pemisahan informasi ya, membuka brand secara otomatis seakan-akan melakukan pemisahan informasi ya. Maka di sini tujuan advertising copywriting ini adalah bagaimana kita membuat naskah ya, menulis ya, yang sehingga secara menarik, sehingga pembaca itu memusatkan perhatian. Ini susah ya, karena beda dengan misalnya saya beli koran ya, kemudian di situ ada berita, ya saya pasti akan baca. Maksudnya karena saya beli ya, sifatnya saya membeli, tentu saya mencari berita. Jadi saya memang butuh ya, mungkin kalau cocok berita saya baca, artinya memang butuh lah. Sedang iklan ini tidak saya butuhkan misalnya, maksudnya tidak saya beli. Beda kalau koran cari misalnya majalah, saya inginnya dapat informasi. Nah, informasi itu ada di dalam artikel, dalam berita gitu ya, ada lipsus dan macam-macam. Jadi saya memang wajar kalau orang mau baca. Nah, ini iklan ya, apalagi kalau misalnya dorongan untuk membeli ya, ini kan susahnya di situ.
bagaimana membuat orang mau membaca sesuatu yang sebenarnya apa ya, itu kepentingan kita sebenarnya, kepentingan pengiklan, bukan kepentingan mereka. Ya kan, makanya susahnya di situ. Saya beli majalah, kepentingannya dapat informasi. Saya beli koran, dapat kebutuhan informasi. Saya baca karena memang saya butuh. Kalau iklan itu tujuannya adalah orang gampangannya beli produk kita, beli brand kita. Berarti tujuannya pengiklan, tapi mereka mau membaca iklan itu. Kan ini berat sekali. Contoh aja sepele aja. Contoh misalnya, saya mau tanya aja, iseng-iseng aja di sini. Siapa yang suka nonton YouTube? Oh, semua nonton ya? Sering nonton ya? Pertanyaan saya salah berarti. Ya, berarti oke, saya anggap gitu. Sekarang coba, kadang-kadang kalau kita melihat YouTube itu ada iklan ya. Siapa yang di sini ketika iklan muncul tidak melakukan skip, artinya melihat iklan itu sampai habis? Siapa enggak? Siapa? Ada enggak? Coba, mungkin ada yang melakukan seperti itu. Raise your hand. Angkat tangan Anda. Ada enggak? Kalian melihat YouTube, ada iklannya, terus kemudian berapa detik ya? 5 detik kalau nggak salah. Ada tulisannya 1, 2, 3, 4, 5, kemudian langsung tulisannya jadi skip ad gitu. Kalian tidak nyekip melihat iklan itu? Ada nggak yang punya kebiasaan itu? Mungkin tidak harus, tapi sering ya. Wah ya nggak mungkin Pak, setiap iklan saya nonton habis. Ya oke lah. Ya. Tapi sering melihat iklan itu. Karena mungkin kalian penasaran itu. Pernah nggak kayak gitu? Kemal? Oh enggak, saya selalu skip iklannya Pak. Tapi ada beberapa iklan itu yang enggak di skip kok Pak. Jadi cuma 5 detik gitu kalau nggak salah. Ya, kalau iklan itu memang no skip ya, non skip ya, tidak bisa di skip. Nah, tapi durasinya ya sesuai itu ya, sudah dirancang. Berarti ketika habis dia langsung ganti iklan berikutnya atau masuk ke videonya. Nah, berarti kayak Kemal, kamu pernah nggak melihat iklan itu sampai tuntas? Ya nggak selalu ya, mungkin pernah lah beberapa kali gitu. Melihat iklan itu sampai tuntas. Yang mana Pak? Yang bisa di skip tuh Pak? Iya, yang bisa di skip. Oh, saya selalu skip semuanya Pak. Ngabisin kuota ya Pak. Nah, kamu di rumah kan pakai wifi toh Mal, masa pakai kuota? Nah, kamu di rumah pakai wifi atau pakai kuota? Kadang pakai wifi, kadang pakai kuota Pak. Oh gitu. Kalau pakai wifi kan sudah dibayar bulanan, dipakai nggak dipakai ya gitu. Dan seingat saya nggak ada kuotanya, cuma ada VUB kalau nggak salah ya. Kalau yang beberapa operator itu ada VUB-nya, artinya kita nggak tahu VUB-nya berapa. Di akhir bulan itu tiba-tiba lemot ya, tetap bisa internet lemot karena sudah melewati VUB, terus kecepatannya turun gitu. Tapi kalau di tempat saya kebetulan ini kayaknya nggak ada VUB, jadi kenceng terus ya selama jadi nggak ada batasan, unlimited ya. Tapi kalau di beberapa operator yang akan kayak punyanya ibu saya yang di Beratang itu, kalau tanggal-tanggal tua itu internetnya lemot. Saya menebaknya karena sudah melewati VUB ya. VUB itu kayak kuota gitu. Setelah itu masih bisa internetan tapi kecepatannya turun ya. Ketua kelas, kamu kalau iklan kamu lihat atau bagaimana? Nanti ketua kelas sih, silang ketua kelas sih. Sinyalnya jelek Pak. Mam, mungkin. Kamu di rumah di Lamongan, Kenapa Mal? Sinyalnya jelek mungkin Pak. Oh, berarti si Imam itu di rumah ya, di Lamongan sana ya, bukan di kos-kosan? Ya, ini contoh teman-teman. Saya berhenti di sini, saya mau menunjukkan bahwa kalian aja ini loh, yang mahasiswa di kafe dan belajar iklan aja, kalian nggak memperhatikan iklan. Kalau saya sering loh teman-teman, sering saya. Iklan itu nggak saya skip ya, kecuali kalau lihat, wih, durasinya sampai 5 menit gitu. Wah, 5 menit ya males saya kalau itu biasanya kayak apa ya,
kayak video klip atau kayak apa ya presentasi gitu saya skip. Tapi kalau memang sifatnya iklan-iklan kan mesti pendek, 30 detik, 1 menit gitu. Mesti saya lihat kadang-kadang. Kecuali yang sudah pernah nonton. Ya karena apa? Ya seperti saya bilang kita belajar iklan. Saya juga ya sering senang dengan iklan dan mengamatin apa yang menarik ya. Misalnya sebagian memang kayaknya bikin iklan tidak digarap secara kayak dulu, misalnya iklan televisi digarap pakai biru iklan, tapi kayaknya mungkin dibuat sendiri ya kayak gitu. Memang kurang bagus, tapi beberapa merek ya tetap dibikinkan sama biru iklan. Tapi ya sama iklannya kayak iklan televisi juga gitu. Nah itu kadang-kadang saya ngamatin ya. Karena sekarang enaknya iklan kayak gitu nggak dibatasin durasi ya, nggak dibatasin durasi. Beda kalau misalnya zaman dulu kita bikin iklan panjang kan, terus kemudian yang bayarnya mahal. Sekarang nggak apa-apa, main panjang, tapi 5 detik itu harus benar-benar getting attention ya, mendorong mereka untuk melihat lagi. Nah, jadi kalau panjang pendek ya nggak masalah gitu. Nah ini yang ini mungkin enaknya sekarang iklan kampanye iklan TV tapi di YouTube kayak gini. Ya. Oke, ini menunjukkan memang tidak terbukti kan, berarti kan ya. Ini tantangan kalian sebagai copywriter ya. Bagaimana membuat ya kopi yang bisa menarik dan kemudian membaca lagi sisanya ya. Kan 5 detik itu dipaksa ya, dipaksa kalian harus melihatnya. Setelah itu kalian terserah gitu, di volunteer, sukarela. Nah, ini harapannya mereka nonton lagi sampai habis. Nah itu, kalau iklan yang bagus ya tentu akan dilihat ya. Nah ini contoh ya. Memang tak ada yang sebaik ASI. Ya, coba lihat ini. Gambarnya kan unik ya. Ini apa namanya dot susu tapi kayak gini. Nah, ini ada tulisan kecil-kecil ini. Nah, kalau dia tertarik pasti akan baca tulisan yang kecil-kecil ini. Ini iklan layanan masyarakat ya, iklan sosial ya. Tentang perlunya ibu orang tua untuk apa namanya memberi susu ASI ya, bukan susu kaleng. Ya. Ini juga ya iklan ini kalau ini iklan sosial ya, iklan layanan masyarakat, ini iklan komersil, tapi kesannya tidak menjual produk ya. Ini adalah iklan dodol piknik ya, dodol piknik ya. Ini adalah dodolnya. Dibuat seperti ini seakan-akan seperti hati. Bukti cinta kami di 50 tahun kesetiaan Anda. Wih, dodol piknik sudah 50 tahun ya. Nah ini terus terang, dulu sebenarnya piknik itu baru kalau nggak salah. Sebelum piknik itu ada dodol namanya Sarina. Ya, piknik itu baru sebenarnya. Tapi nggak tahu kok yang lama kok nggak ada. Ya, justru yang piknik ini yang eksis sampai sekarang. Saya sekarang malah bukan yang piknik itu, ada yang baru lagi, Bukinan Kudus itu. Mubarok kalau nggak salah. Saya senang yang itu malah ya sekarang. Ya, karena lebih apa ya, rasanya bisa macam-macam. Kalau piknik itu kadang-kadang keras ya. Kalau itu lebih enak, lebih ini masalah selera. Tapi ini contoh menunjukkan iklan kayak gini. Ini nggak ada apa namanya, nggak ada kopi lagi, tapi orang mungkin akan membaca karena pendek ya. Bukti cinta kami di 50 tahun kesetiaan Anda, hati. Ya. Oke, headline. Headline ini membantu untuk memberikan impresi yang luar biasa ya, bagaimana membuat pembaca yang hanya melihat sekilas tadi itu cert ya, kalau di YouTube mungkin 5 detik itu ya, atau kemudian kayak ini ya, nah, kayak gini ya, baca hanya headline, memang tak ada yang sebaik ASI, terus kemudian mereka menjadi tertarik untuk membaca selanjutnya ya, kemudian menangkap perhatian dari pembaca. Nah ini diferensiasinya apa, perbedaannya dengan biasanya kayak gini, orang berhenti terus membaca ya. Itu tugasnya dari headline yang baik pasti seperti ini ya, mendorong pembaca yang tadi itu yang pertama itu adalah menarik perhatian, getting attention atau attract attention. Waktu kita kuliah di teori periklanan, mereka berhenti dan kemudian membaca. Kalau nggak tertarik, ya mereka nggak akan melihat itu, nggak akan berhenti di iklan itu. Attraction berhenti, ya itu tugas yang pertama. Kemudian kedua, mendorong headline tadi itu membaca body iklan secara keseluruhan. Nah itu tugasnya. Ya kayak gini ya. Ini headline-nya, nah hiring ya. Sekarang saya butuh ya. Nah ini
Ini lihat kata-kata nah hearing ini sangat luar biasa. Maksudnya headline-nya benar besar ya kayak gini. Harapannya adalah mereka membaca ini, apa ini persyaratannya ya. Di sini ada kata saya butuh orang yang benar-benar pintar gitu ya. Bahasa Inggris iklannya ini. Nah, kayak gini. Nah, ini yang tadi ditanyakan sama Alfian kalau nggak salah ya. Iklan itu harus, ini memang berkaitan seperti di teori periklanan ya, yaitu adalah kita melihat siapa targetnya. Ya, target itu sudah sejak awal itu kalau di manajemen periklanan itu nanti kalian belajar yang namanya strategi rekomendasi pengiklan ya, pengiklan dari perusahaannya. Jadi sejak awal memang perusahaan itu sudah menentukan siapa yang akan menjadi STP-nya. STP itu segmentation, targeting, positioning. Karena sebuah produk itu tidak mungkin bisa melayani semua orang, ya. Pasti ada sebuah segmen. Memang begitu, ya. Memang ada beberapa produk yang bisa melayani semua orang, ya. Tapi tetap ya nggak bisa semua, ya. Contoh misalnya listrik gitu. Listrik itu kan, ya semua orang butuh, nggak itu. Tapi kayak Coca-Cola aja, ya. Coca-Cola aja, sekarang pun masih ada namanya Diet Coke, ya. Berarti meskipun anak muda, tua muda bisa minum Coca-Cola, sekarang ada Coca-Cola juga mengeluarkan produk lagi namanya Diet Coke yang gulanya itu kurang, yang sehingga cocok untuk yang penderita diabetes atau nggak mau terlalu manis misalnya. Ya, itu contoh ini, ya. Terus kemudian Fanta aja sekarang sudah macam-macam rasa, ya. Jadi selalu ada namanya audiens, ya. Nah dari sini kemudian ini tentu kerjasama dengan perusahaan tadi ya, pengiklan tadi itu ya. Itu siapa sebenarnya STP-nya. Dari situ kemudian kita tahu audiensnya. Dari audiensnya ini kemudian kita akan tahu apa yang menjadi minat dari audiens. Maka ini perlu bagaimana membuat misalnya headline yang bisa menarik mereka. Karena mereka pasti punya minat ya. Misalnya minatnya anak-anak akan pasti beda dengan minatnya ibu-ibu. Beda lagi dengan minatnya bapak-bapak. Beda dengan minatnya kakek nenek. Maka di sini diferensiasi tidak cukup, perbedaan dengan produk yang lain tidak cukup ya. Maka di sini perlu untuk menarik secara serius ya, menarik perhatian secara serius daripada berlebihan ya. Keren, hebat, kami nomor 1 misalnya kayak gitu. Itu kurang tepat ya. Kayak gitu sih ya bisa ya. Tapi yang paling tepat sebenarnya yaitu bagaimana mereka kemudian tertarik ya. Jadi nanti bagaimana membuat tertarik, nanti kita masuk di frame di slide selanjutnya ya. Ini contoh ya. Ini iklan gudang garam ya. Di sini headline-nya adalah kemerdekaan sejati hadir dari keberanian mengikuti kata hati ya. Kalau kita lihat di sini yang menarik apa? Ada anak yang di sini kayak sekolah gitu ya, mereka kayak upacara. Anak ini di luar. Ini kira-kira siapa ini anak ini? Siapa ini? Mal, siapa Mal? Kok Kemal terus Ya ditanya? siswa SD Pak. Soalnya Kemal mesti mau jawab. Hah? Siswa SD Pak. Iya tahu. Yang di luar ini loh, di luar pagar ini siapa? Anak yang terlambat? Apa Mal? Menurut Ya mungkin anak yang Mal? terlambat Pak. Oh gitu ya. Mungkin Pak. Mungkin ada yang mau pendapat lain? Nah ini jangan Kemal dok ini. Kemal ini nilainya 100 terus nih. Nah ini Aurora kok ya Aurora. Safira kembar ini nggak jawab. Tapi yang Aurora ini mic-nya katanya rusak ini. Ya ini Safira yang satunya nih, Safira kembar satunya. Safira Wahyu kok nggak pernah keluar suaranya ya. Duh, Imam nggak ada ya? Oh, live ya Imam? Ya mungkin sinyalnya lagi jelek Pak Imam. Gitu. Ya. Imam sama kamu itu satu angkatan ya, Mal? Iya Pak, satu angkatan Pak. Berarti semester 6 juga ya? Iya Pak. Ya. Oke, kalau nggak ada yang jawab ya, kalau saya seperti saya, kenapa kok saya tertarik iklan ini?
Karena ini menurut saya unik ya. Bisa jadi ini yang sekarang jadi apa ya, perhatian masyarakat sekarang. Ini mungkin sekolah ya, dan untuk sekolah ini mungkin butuh biaya. Ada anak yang mungkin karena orang tuanya tidak mampu, ditunjukkan dari mana ini? Pakai sepeda lama ini, sepeda kebo, sepeda orang tuanya. Kalau sekarang kan nggak mungkin anak nggak sepeda gini, sepeda apa itu yang bagus itu, yang Polygon atau apa itu. Ini menunjukkan ini sebenarnya bukan punyanya dia, atau mungkin warisan dari orang tuanya atau punya seperti ini. Ini menunjukkan kalau saya ini, dia ini nggak sekolah. Dia nggak sekolah, terus kemudian tapi dia ingin sekolah, ini sudah ditutup ya, kayak gitu. Kalau dia aksi berlagak kayak sekolah sampai ikut upacara, ini ada seperti iklan ini bagus. Iklan menurut saya memang buat ya, tentu ya wajar lah karena yang bikin kan biru iklannya Gudang Garam ini ya. Jadi kayak gini, Dirgahayu kemerdekaan Indonesia, kemerdekaan sejati hadir dari keberanian mengikuti kata hati. Keren ini ya. Nah, headline yang baik tadi itu saya bilang akan membuat kita membaca iklan lebih selanjutnya, lebih dalam ya. Nah ini ya, unhappy with the ship you are in. Nah ini ini perut saya ini. Lah, maka di sini di headline ini harus menjelaskan apa keuntungan produk yang diberikan kepada konsumen ya. Apa ya, jangan bercerita bahwa produk kita hebat, produk kita unggul, jangan, tapi lebih tepat mungkin ceritakan apa yang kira-kira benefit ya. Ingat, berpikirlah seperti mereka, karena mereka tidak terikat dengan kita, mereka bukan karyawan kita, bukan bawahan kita ya, mereka tidak bisa kita paksa untuk membaca ya, maka kita harus berbicara yang kira-kira itu memang penting untuk mereka, maka kita berikan benefit untuk dia ya. Misalnya apakah membuat hidup mereka lebih baik, apakah membuat anak-anak mereka menjadi lebih pintar, apakah bisa melindungi rumah, apakah bisa membeli lebih murah, apakah bisa membayar lebih mudah, nah kayak gitu ya. Jadi ditunjukkan keuntungan. Nah ini contoh seperti ini ya, stay in control die or old age ya. Nah ini saya mungkin sudah tua seperti ini, tapi saya kepingin tetap bisa ini loh, apa ini namanya, touring kayak gini ya. Nah ini saya masih tetap bisa mengkontrol, kalau tidak ya saya bisa mengkontrol. Saya kepinginnya ini mati dalam usia tua masih kayak begini ya. Ini kalau seperti ini kan saya iya ya, ini keinginan kita ya. Siapa sih manusia yang tidak ingin hidup lama? Ini kan cocok ini kan, die of old age. Ini sudah tua kayak gini masih bergaya model apa ini, touring ya kayak gini lah. Ini pasti akan baca di sini. Nah ternyata ini ada nomor kontaknya ya kayak gitu ya. Ini headline ini akan memberikan benefit ya. Ya. Oh, kamu kalau ngikutin ini kamu bisa mati tua loh kayak gitu. Kemudian berikutnya adalah banyak sekali iklan yang menarik perhatian, namun iklannya itu cenderung dilupakan orang, atau iklan itu bagus tapi tidak memberikan benefit ya. Ini kritik ya. Memang ada beberapa iklan itu bagus ya, bahkan mungkin diingat. Kali ini kan tidak ya. Jadi banyak sekali iklan yang menarik perhatian namun mereknya cenderung dilupakan orang. Nah, seperti ini. Jadi iklannya yang diingat tapi tidak meningkat produknya yang tidak diingat. Contoh misalnya dulu itu ada iklan Sonse ya. Nah, yang diingat itu adalah bintangnya, yaitu Elma Theana. Mereknya kalah terkenal sama Elma, akhirnya kemudian iklan itu saking terkenalnya akhirnya diganti ya. Saya heran juga bertanya kenapa kok diganti, padahal kan dia berhasil ya. Nah, karena kalau diteruskan yang terkenal justru Elma kan sekarang malah jadi anggota DPR ya. Nah ini kemudian diganti yang lebih fokus ke arah produknya ya. Contoh iklan seperti ini, siapa yang tidak tahu iklan ini ya, selalu sampai kalau kita lihat buku-buku iklan pasti banyak diangkat itu ya. Tagline-nya itu headline-nya sangat terkenal, Absolut Vodka ya. Ini merek ini sebenarnya ya, mereknya itu Absolut itu ya. Tapi banyak sekali membuat kayak gini ya, iklannya bagus
mereknya juga teringat ya. Nah, ini sangat sangat terkenal. Ini lucu ya. Jadi seakan-akan ininya di dalam ini, kalau ini seakan-akan ularnya makan makan ini, makan apa, buah pir. Ya. Nah, kemudian berikutnya adalah bisa menyambung emosi. Ya, bisa menyambung emosi antara iklan kita dengan pelanggan. Ya, kenapa? Karena orang sudah nggak percaya terhadap iklan, ya. Atau dianggap bahwa iklan itu untuk kepentinganmu lo ya, bukan kepentinganmu. Kepinginnya kan aku untuk produkmu kan, gitu. Sorry pakai bahasa Jawa. Ini kan untuk kepentingan kamu ya, kamu supaya saya beli produkmu. Kan mereka punya pikiran seperti itu. Maka ya tadi saya bilang kalau di YouTube itu karena ada skip ya, mereka punya power untuk nyekip ya, nggak mau lihat. Nah ini contoh ya. Apalagi kemudian iklannya itu bernada ngeklaim, oh produk saya terbaik, produk saya terindah, produk saya paling hebat, produk saya bisa menyembuhkan. Ini klaim. Nah, ini orang tidak gampang percaya ya. Maka di sini perlu di dalam headline itu ada koneksi secara emosi kepada pelanggan ya. Nah, ini contoh ya, ad claim ya. Lead heart message ya, misalnya. Ini iklan kopi ya, iklan kopi yang memberikan apa ya, kopi yang merek latte Morinaga ya, harus seperti ini. Nah kali ini kita lihat bahwa yang bisa menimbulkan tadi itu emosi ya, yaitu bisa dengan kata-kata tapi gambarnya ya. Jadi refresh your forgotten ini iklan di Spanyol sana ya, apa namanya ya apa namanya, ini gambar ini ya kelihatan seperti apa ya, gersang gitu kemudian tumbuh lagi ya. Ini kelihatan apa ya, seperti bisa menyambung, oh iya ya saya pernah liburan ke Spanyol ini ya. Nah, dengan ini mungkin kita masih bisa mengingat ya. Nah, gambar ini membantu ya, gambar dan headline ini refresh your forgotten ya, refresh ya, diulang lagi apa-apa yang kita lupakan, dan gambarnya ini ya diberi air ini ya sehingga bisa tumbuh lagi ya. Nah ini malah ya gambarnya ini sangat-sangat stunning ya. Stunning itu menarik perhatian ya. Istilah stunning itu kalau di film kartun itu misalnya apa ya, kalau di film apa itu kucing sama Tom and Jerry ya. Misalnya Tom itu melihat ada kucing cantik ya, kucing cantik langsung kan matanya kan langsung kayak keluar gitu, gitu ya, meloncat gitu ya, terus kemudian apa itu mulutnya itu langsung turun, gitu, itu namanya stunning gitu ya. Atau kemudian bulu-bulunya langsung tegak, itu namanya stunning ya. Tapi tentu kalau kita melihat iklan kayak gini ya nggak sampai seperti itu. Artinya langsung tertarik misalnya, langsung berhenti. Ya ini apa yang tertarik? Ya ini mungkin gambar ini ada dua cewek kembar ya kayak gitu ya, pakai merek tas yang Mulberry ini ya. Mulberry ini kan ini merek mungkin tas yang mahal ya, kayak apa merek Louis Vuitton kayak gitu ya. Ada ini gambar-gambar seperti ini langsung berhenti gitu. Padahal nggak ada kopi-kopinya di sini, nggak ada naskahnya, cuma mereknya aja Mulberry kayak gitu. Nah, sekarang tipe-tipe headline ya. Yang tadi itu ya, memberikan langsung keuntungan ya, tawarkan langsung pembaca perlunya untuk menggunakan produk. Contoh seperti ini headline-nya. Sebuah port 24 ya yang bisa men-switching HDMI matrix hanya harganya 500 pound sterling. Nah, ini kan benar-benar langsung ini loh bisa apa namanya 24 port ya. Berarti 24 port ini banyak sekali ya. Bisa mengubah HDMI. Harganya cuma gini loh. Nah, padahal kan mungkin harganya mahal gitu. Nah, ini langsung diberikan keuntungan ya. Keuntungan HDMI over Ethernet line ya, nah visually lossless ya kayak gini. Jadi ini langsung di mananya direct benefitnya ini. Harga $500 pound sterling ini diberikan di sini pasti harga yang
pasti lebih rendah, lebih murah dibanding merek-merek yang lain. Tapi kalau misalnya harganya ini sesuatu yang sama, ya jangan bikin kayak gini ya. Ini kalian perlu menonjolkan keuntungan ini kalau memang benar-benar ini. Kalau cuma semua juga begini, bahkan ada yang lebih murah atau kayak gini, ya sia-sia ya, tidak akan menarik. Oh, jawabannya mungkin yang melihat iklan itu ya semuanya sama, ngapain kamu malah ketinggalan, yang lain ada yang 400 malah. Kayak gitu misalnya. Atau dibalik, kalau ini kamu pakai ini, kamu dapat ini ya, kamu mendapatkan manfaat ini kalau kamu beli ini. Atau sebaliknya ya, sebaliknya, kalau kamu tidak menggunakan ini, kamu malah rugi. Nah ini dibalik ya, jadi reverse benefit ya. Jadi justru malah tidak akan mereka justru tambah repot, tambah apa kalau tidak menggunakan, kayak gitu ya. Jadi seperti ini contoh iklan ini, seakan-akan seperti kayak kekeringan rumahnya ya, kelihatan kayak ini seperti kayak bangunan rumah, tapi kalau dilihat dari atas itu seperti tanah kekeringan. Nah ini contoh. Jadi kalau ini kamu beli ini dapat manfaat ini, tapi kalau kamu nggak beli ini, kamu malah mengalami kerugian. Nah itu berarti menakut-nakutin ya, bisa dibalik seperti itu ya. Berikutnya adalah faktual. Orang seneng teka-teki yang dikombinasikan dengan fakta. Nah ini sebenarnya bukan teka-teki ya, tapi apa ya, penyampaian fakta itu yang bisa dipahami dengan enak. Ya, contoh misalnya gini, setengah harga nelpon murah kemana aja mau. Ini bayangkan, ini ada setengah harga, berarti nelpon kemana aja harganya setengah dibanding yang lain. Ya, ini contoh. Ini jelas ya, setengah harga kan ya. Bukan berapa, misalnya berapa persen itu mungkin susah, setengah harga. Contoh lagi iklan yang sangat terkenal bikinan sama pakar copywriting. Siapa pakar copywriting yang sering saya sebutkan loh? Kemal masih ingat siapa pakar copywriter terkenal? Ini orang barat ya. Sampai bukunya saya minta kalian untuk membaca bukunya. Namanya, judul bukunya adalah Confession on Advertising Man ya. Sudah diterjemahkan, sudah ada versi Indonesia. Waktu saya ke kuliah S1 belum ada itu. Judulnya adalah Pengakuan Orang Periklanan kalau nggak salah. Ya, namanya namanya siapa? Lupa. Indria? Ingat, nggak dicatat sama teman-teman, didengerin toh. Agusti Komte, Pak. Hah? Agusti Komte? Nggak sekalian karma. Di mata kuliah copywriting apa sosiologi komunikasi mal? Oh iya. Gue waktu sosiologi komunikasi jawabnya itu proses komunikasi, apa namanya, Harold Haleswell. Ya, Ian Ogilvy. Ya, salah satu iklan garapannya Ian Ogilvy ini, copywriternya itu sangat terkenal banget. Menunjukkan bahwa mobil ini nyaman, ya, nggak perlu dengan mobil ini nyaman, cocok untuk Anda, enggak. Dia membuat iklan itu deadline-nya itu bagus, dan itu langsung dibuat kayak gitu ya gitu. Jadi ini yang hebatnya harusnya copywriter gini, membuat sesuatu itu lebih mudah dipahamin. Fakta itu lebih mudah dipahamin ya. Nah, jadi contoh kayak ini, setengah harga itu, iya berarti lebih murah, murahnya separuh, jelas gitu. Gak usah 50% atau lebih murah atau apa, langsung aja setengah harga. Yang Ian Ogilvy ini headline-nya itu gini ya, kalau saya terjemahkan ya secara kasar ya, mungkin yang nggak persis ya. Di kecepatan 120 km hal ini yang terjadi ya. Di kecepatan 120 km per jam hal ini yang terjadi ya. Jadi iklan headline-nya gitu, terus gambarnya itu air minum itu loh, gelas ya, gelasnya model ada lehernya itu yang kecil gitu, kayak minuman champagne kayak gitu, diisi hampir penuh ya. Di situ terlihat seperti nggak ada gelombang, hanya datar gitu ya. Berarti mobil itu nyaman. Itu mobil apa ya? Mobil Rolls Royce kalau nggak salah, saya lupa ya. Mobilnya malah saya lupa. Ya iklannya itu saya ingat ya. Jadi kalau naik di situ, minuman itu aja nggak goncang ya. Kalau mobil biasa mungkin goncang ya. Apalagi makin kencang ya. Kalau pelan mungkin ya banter gitu.
nggak goncang. Ini airnya tenang ya. Ini karena dulu apa namanya waktu saya kuliah ini melihat itu kadang-kadang saya membuktikan apa memang ada kendaraan seperti itu kadang-kadang. Kalau mobil jelas nggak ada ya. Nah kadang-kadang saya melakukan percobaan itu di kereta. Ya jadi apa namanya karena kadang-kadang di kereta itu kan kalau ekonomi kan berhadapan ya, itu ada kayak meja kecil gitu, ada minuman itu. Saya lihat kadang-kadang itu hampir nggak ada getaran nggak ada gelombang ya. Memang kereta api nyaman, memang nggak ada apa namanya gonjang-gonjang gini ya kereta, karena kan memang jalannya lurus terus nggak ada lubang ya kayak gitu. Kan saya bilang nggak ada kayak gitu, tapi dia menunjukkan kenyamanan dengan cara begitu ya. Contoh lagi ya, iklan itu sama ya, iklan mobil mewah itu, saya lupa mobil apa, Rolls Royce mungkin ya. Dia bilang begini ya, gambarnya itu jam kayak saya gini ya, sampai kelihatan nggak ya? Oh nggak kelihatan. Nah ini jam saya biasa ya, bukan jam analog ya, jam analog. Nah, kayak gini, jam analog kan klek 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 gitu kan ya. Kalau hari apa namanya kayak gini siang itu gak kedengaran ya. Kalau malam gitu kadang-kadang kalau kadang-kadang misalnya saya nggak saya lepas gitu, kadang-kadang bunyi itu ya, kedengar gitu. Lah iklan itu yang dibikin yang Golfi itu, dia bilang gini, di kecepatan 120 km per jam yang terdengar hanya detak arloji ini. Berarti masih 120 km, suaranya ini nggak keras, berarti mesinnya ini halus gitu, ya kan? Ini begitu gambarkan kayak gitu ya, apa namanya, betapa mobil ini suaranya empuk, suaranya halus meskipun kecepatan tinggi, berarti kan mesinnya kan RPM-nya tinggi. Nah ini untuk menggambarkan di dalamnya itu senyap ya, nggak rame gitu, untuk menunjukkan iklannya seperti itu. Ya, itu harapannya Ian Ogilvy itu. Ya, coba kalian baca bukunya ya. Ada beberapa iklannya ya. Jadi kalau bisa dikombinasikan dengan fakta yang enak bisa dipahamin. Ya, contoh misal begini. Ini yang orang-orang barat biasanya seneng kayak gini. Kalau kita kadang-kadang nggak pernah ya. Kita selalu mesti menampilkan data apa adanya. Misalnya begini. Misalnya nih, saya ini iklan untuk apa? Iklan untuk jasa marga misalnya ya. Misalnya nih, kami perusahaan pengelola, misalnya kami telah mengelola tol sejauh 2.500 km. Wah, gitu. Ini susah gitu ya. Ini ya tahu 2.500 km, tapi kalau misalnya baik kami tidak kerepotan menjaga tol 5 kali Jakarta Surabaya misalnya. Oh, Jakarta Surabaya jauh loh ya. Kan kita nggak tahu Jakarta Surabaya berapa kilometer, tapi ini 5 kali misalnya. Satu Jakarta Surabaya nggak bisa anggap saja misalnya 500 kalikan 2.500. Ini akan lebih mudah dipahami. Fakta itu lebih mudah dipahami. Ya, orang barat itu kadang-kadang sering gitu. Ya. Sejauh dengan apa namanya mengelilingi dunia 50 kali misal, wih kayak gitu. Atau kalau buku ini kami memproduksi kertas, kalau ditumpuk ini bisa sampai menjangkau bulan. Ini kan kayak lebih enak dipahami ya dibanding dengan fakta. Wah, kami telah memproduksi kertas sampai berapa ribu meter kubik misalnya. Susah ini. Kalau kertas itu ditumpuk itu sampai bisa kena bulan. Ini kan orang paham kan kayak gitu ya. Atau telah mengelilingi satu keliling bumi itu berapa, sudah kayak gitu orang langsung paham ya. Nah, terus kemudian berikutnya adalah menimbulkan rasa ingin tahu. Ini yang penting sebenarnya ya. Jadi setelah membaca headline-nya kemudian mereka tertarik untuk membaca lagi selanjutnya karena ingin tahu ya. Menggoda pembaca dengan informasi yang membuat mereka ingin membaca lebih lanjut. Mengapa? Jadi ini menimbulkan penasaran yang menggugah, bukannya membingungkan. Misalnya, are you working without net? Gitu. Apakah kamu bekerja tidak menggunakan internet? Kok iso? Nah ini apa namanya? Kemudian penasaran. Nah ini orang kemudian baca, how much crop insurance is enough when you hope and dream don't hang the balance ya. Apalagi gambarnya ini ya, kan orang kayak penasaran ya. Jadi
menimbulkan rasa ingin tahu. Berikutnya adalah berita, ya, berita. Sesuatu yang terbaru yang merupakan keinginan manusia. New, now, today, first, ini orang suka, ya. Bigger, the first, ya, the paling cepat, paling tinggi, paling besar. Nah, ini pokoknya orang-orang kayak gitu suka, ya, sesuatu yang sifatnya prestasi, ya. Award for the special contribution in the field of education, ini berita, ya, berita. Ini iklannya apa ini? Sekolahan, ya. Berikutnya adalah headline itu bisa memberikan kayak kata tanya, ya. Pertanyaan menimbulkan pemasaran dan penasaran dan keterlibatan. Ya, ini. Kemudian kita kemudian berpikir, ya. Kemudian kalau kita diberi pertanyaan ini gak bisa menjawab, pasti kita akan membaca karena ingin tahu, ya. Ada pertanyaan kemudian kita membaca. Jadi hampir sama kayak tadi dia menimbulkan rasa ingin tahu, ya. Nah, kalau ini menimbulkan mereka berusaha untuk mencari jawabnya, ya. Berikutnya adalah main-main kata, ya. Kata-kata diputer-puter, ya. Bermain dengan kata, memelintir makna. Kalau nggak salah ini pernah saya tunjukkan iklan-iklannya ini, Amile, ya. Iklan-iklan Amile itu banyak banyak bermain kata-kata, ya. Make other snacks look scary, gitu, ya. Jadi ini mungkin sebuah idiom tapi diputer, ya. Kalau nggak salah ada film judulnya Honey, I Shrink the Kids, itu film aslinya, ya. Tapi sama dia diganti Honey apa gitu, the Kids, ya. Jadi main-main kata, ya, yang orang-orang sudah paham. Ya itulah iklan-iklan Miles itu contohnya, ya. Iklan-iklan Miles itu contohnya bermain-main kata, ya. Terus kemudian berikutnya adalah bisa mengulang-ulang, ya. Beberapa baris itu akan bernilai kalau kemudian diulang-ulang, tapi tentu bukan nadanya dengan kata-kata yang sama, tapi maksudnya, ya. I don't know who you are, I don't know your company, kan pada sama don't know, tapi kalau yang awal, saya tidak tahu kamu, saya tidak tahu perusahaanmu, saya tidak tahu kamu, perusahaanmu itu berdiri di mana, maksudnya membela siapa, ya. Saya tidak tahu juga pelangganmu, klienmu. Saya juga tidak tahu rekod dari perusahaanmu. Saya tidak tahu reputasi perusahaanmu. Nah, sekarang apa yang kamu inginkan, gitu, ya? Apa yang kamu inginkan untuk dijual ke aku? Jadi ini perlu di-repeat kayak gitu. Ya nih, contoh diulang lagi, ya. You don't have to be perfect, ya. Kamu tidak harus sempurna. To be a perfect parent. Ada kata lagi diulang, kan? Kamu tidak harus sempurna untuk menjadi orang tua yang sempurna, kan, gitu, kan. Ini kan enak, ya, kayak gitu, ya. Nah, baru kemudian kita lihat kenapa, gitu. Ini kan film Ice Age kalau nggak salah, ya. Ini kan si siapa itu yang tupai itu, ya, yang selalu makan kenari yang gagal terus. Kemudian berikutnya adalah bisa menggunakan metafora, ya, atau analogi, ya, menggambarkan produk dengan membuat koneksi dengan citra yang sudah dikenal. Metafora dalam menggunakan karakter khusus dan menghubungkannya dengan sesuatu yang berbeda. Kalau analogi adalah membandingkan dua hal yang memiliki kesamaan, ya. Jadi kita bisa menggunakan itu. Contoh seperti ini, ya. Ini berisik sekali, ya, karena ada sampai tawa. Tapi dia tenang saja, ya. Karena apa? Speakernya ini kalau pakai ini udah nggak kedengaran, meskipun di belakangnya ada orang seperti suaranya kayak toa kayak gitu, ya. Kayak gitu. Ini kan langsung, ya, memberikan metafora, yang membandingkan dengan memberikan karakter khusus, ya. Jadi ini benar-benar headphone-nya yang luar biasa, langsung kayak gitu. Nah, ini juga ini membandingkan, ya, ini dua hal, ya. Light, ya, light ini lampu. Maka di sini gambarnya seperti lampu, tapi ini bukan iklan lampu, ini iklan bir, ya, light beer. Maksudnya light ini kan lampu, ya, ini kan modelnya lampu, ya. Nah, ini tapi kesannya kayak gelas. Ya, gelas, karena ini minumannya, busanya minuman kerasnya, birnya, ya. Tapi kalau kita lihat ini bukan gelas, ini lampu.
light beer ya, artinya mungkin bir yang mungkin alkoholnya kurang atau apa ya. Ini bayangkan iklannya cuma gini aja, light beer, selesai ya, nggak ada kopi yang lain ya. Mungkin mereknya ini light beer ya, udah langsung tahu. Berikutnya adalah parallel construction. Ini masih di tahap headline ya, mengulangi kalimat untuk menekankan makna ya, bisa menggunakan repetisi. Skin that fits like this to skin that feel like this ya. Bedanya skin that feels like this. Nah, ini ada to-nya ya, hampir sama, diulang-ulang lagi ya. Skin that feels like this, skin that feels like this, diulang-ulang ya. Oke, sekarang kita masuk body copy ya. Beberapa pendekatan untuk membuat body copy. Yang pertama adalah pendekatan standar ya, yaitu dengan tadi itu headline, kemudian masuk ke lead ya. Kalau kita kemarin istilahnya lead ya, yaitu paragraf yang awal itu ya. Mulai dengan lead in paragraf yang menjembatkan antara headline dan copy. Jadi ada, kalau kemarin kita belajar ada namanya lead ya, alinea yang pertama. Ya, ini jembatan antara headline dengan body. Jangan sampai kemudian body kopinya langsung jemplang. Oh, alam ini tiwas-tiwas moco gitu. Nah ini. Kemudian menimbulkan penasaran dan keinginan membaca, dan sekali lagi menekankan benefit ya. Contoh seperti ini. Ya. Ini headline-nya. Not enough lashes. Lashes itu kayak operasi untuk apa ya? Mata minus atau apa. Grow them longer than full darker. Lah ini. Kata yang ini namanya tadi itu ya, lead-nya. Ini kemudian menarik mereka untuk membaca terus sampai habis ya. Kemudian adalah naskahnya, itu kayak cerita ya, narasi dengan pendekatan cerita, karakter yang terlibat melakukan sesuatu ya, seperti ini. Is there a direct correlation between truth and courage ya, ini ya, tanyalah pada diri sendiri. Ini kan kalau kita lihat kayak cerita ya, ini kan gambar seperti orang kayak bunuh diri kayak gitu ya, bunuh diri dengan membakar diri ya. Kemudian naskahnya itu kayak bergaya puisi, bergaya puisi ya, enak gitu ya, apa ya, bergaya puisi itu kan apa ya, enak ya. Norwegian crisis line just poetic image to sell its fantasy adventures. It's different out there, well, kan, out here ya. Ini contoh iklannya perusahaan apa ya, perusahaan pesiar ya, kapal pesiar milik Norwegia ya. Dia menggunakan kata-kata yang puitis ya, yang apa, menjual petualangan untuk apa, naik kapal pesiarnya. It's different out here ya. Beda. I will put first thing last ya. I will study at sunset, I will look at more, I will discover color, I will memorize clothes, I will be ambitious, I will eat a mango, I will get a really good tan. Nah ini contoh ya, jadi kata-katanya itu seperti kayak puisi ya. Nah ini cut porn, find a group, find a job, find the one, have to, roast a children, cut banks, runner, kayak gitu ya. Jadi orang pasti akan membaca terus sampai habis karena kata-katanya seakan-akan puisi. Power to the sea, atleta. Berikutnya adalah membuat pernyataan yang muncul dalam iklan dan berbentuk kecil ya, ditaruh pada bagian bawah atau samping iklan. Jadi kalau misalnya terkait dengan syarat dan ketentuan berlaku ya, dibuat yang istilahnya dalam iklan itu berbentuk kecil, ditaruh di bawah atau di samping ya. Jadi kalau memang ini bagian dari iklan dan itu memang ada syarat dan berlaku mandatoris ya, harus ya, maka tulis saja kecil ya. Nah ini contoh, getting it right ya. Nah, getting it right ya, satu at berapa, 99 over the invoice with, ini di sini ada bintangnya itu menunjukkan ini ya, ini tulisannya kecil di bawah ya. Body copy-nya agak lebih besar. Kemudian berikutnya adalah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang umum tentang penulisan kopi ya. Berikutnya adalah hal-hal yang terkait dengan beberapa pertanyaan terkait dengan menulis kopi ya. Apakah
boleh kita menulis yang break the rule, yang melanggar apa ya, yang lewat apa namanya lewat aturan. Kayak pertanyaannya Alfian tadi, Pak, boleh nggak Pak menggunakan bahasanya yang tidak bahasa formal resmi? Nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Karena memang iklan bukan pelajaran sekolah. Kalau pelajaran sekolah ya harus kan dimarahin sama pemerintah kalau kita bikin buku pelajaran bahasanya ngawur gitu ya. Kalau iklan nggak apa-apa ya. I quit school when I was 16. Ini salah kan? School harusnya bukan begini kan? SCHOL. Ini salah ini. Tapi nggak apa-apa. Kenapa kok school? School ini merek. I quit school when I was 16. Maksudnya saya berhenti sekolah ketika saya umur 16. Tapi ini karena ini merek, nggak apa-apa kan dibuat kayak gini mirip kan? Yang benar kan SCHOOL kan gitu. Ya. I adjust your attitude. Ini kan salah, ya kan? Yang benar kan attitude. Kenapa attitude disamain kan? Maksudnya kayak dad gitu, kayak orang tua. Introducing the new redesign 2011 R-Class, mobilnya Mercy. Tapi itu kan mungkin kayak kebapak-bapakan ya. Tadi perbaiki atau adjust ya. Nilai kebapaan Anda. Nah, ini kan desainnya lebih diperbaruin ya. Bukan attitude tapi attitude. Oh ini salah aja ini harusnya attitude ya nggak apa-apa. Namanya iklan. Ya. Kemudian apa keuntungannya kalau headline-nya panjang ya? What the best headline length ya? And this job writing to specific layout with determined character count, there is no best length. Jadi apakah perlu untuk menulis headline yang panjang? Ya sebenarnya gak ada aturan sih, boleh panjang boleh pendek ya. Ya terserah ya. Contoh yang tadi headline-nya siapa namanya, David Ogilvy. Iya David Ogilvy yang penulis tadi itu. Agak panjang itu headline-nya ya. Karena memang nggak ada body copy-nya, langsung body copy-nya itu di headline. Ya nggak apa-apa. Ya, tapi ya dilihat-lihat aja lah. Artinya namanya iklan ini sebenarnya nggak ada aturan baku seperti boleh menggunakan bahasa formal ya boleh aja. Tidak boleh menggunakan bahasa tidak formal boleh nggak? Ya boleh aja juga. Ya. Nah ini lemon gitu aja, pendek itu ya headline-nya ya kayak gini. Ini kalau nggak salah iklan ini juga yang bikin David Ogilvy ya. Mobil VW ini aslinya kan mobil Jerman. Masuk ke Amerika ini susah ya, masuk ke Amerika susah karena orang Amerika itu nggak suka model yang kayak gini. Orang Amerika tuh senangnya kaku, kotak-kotak gitu kayak Chevrolet Mustang ya itu Ford Mustang itu ya. Oh iya Ford bukan Chevrolet ya. Chevrolet itu Chevrolet Camaro ya. Nah, terus kemudian ini kecil, mesinnya ini juga kecil ya, 1.500 atau berapa itu. Sedangkan orang Amerika tuh suka yang tenaganya besar ya, yang istilahnya kekar, American Muscle ya. Mesinnya itu yang cc-nya 6.000, mobil biasa tapi 6.000 cc. Ya, kalau kalian pernah melihat mobil Jeep Cherokee ya, Cherokee yang kecil itu, yang kepeng itu, ya bukan yang Jeep yang itu ya, mobil itu cc-nya 6.000 loh. Mobil sekecil itu narik truk itu mampu ya. Saya pernah baca iklannya dan kebetulan bos saya dulu punya mobil itu, ya. Mobilnya kelihatan kecil tapi cc-nya 6.000 cc loh, bayangkan. Boros sebenarnya, tapi orang Amerika suka yang kayak gitu, nggak terlalu boros nggak masalah, yang penting kuat ya. Bos saya gitu, tapi memang pernah kita jalan-jalan ke ini THR, pernah nggak kalian masuk ke Surabaya Mall? Itu kalau parkirnya itu kan muter gitu ya, itu kan terlalu tajam kalau nggak salah. Itu dengan hanya satu tangan ya, bosnya, dan kemudian dia nggak fokus sambil ngobrol gitu, hanya satu tangan bisa itu, karena memang tenaganya luar biasa, nggak perlu ngeden, nggak perlu paksa gitu ya. Nah ini nggak suka ya orang dengan mobil VW, tapi kemudian si VW ini menggunakan perusahaannya David Ogilvy dan kemudian Ogilvy bikin iklan-iklan yang luar biasa sehingga akhirnya VW ini diterima ya, sukses ya.
karena ya tentu mungkin hanya orang-orang tertentu ya, tapi sukses lah gampangannya penjualannya ya. Jadi yang awalnya nggak mungkin diterima karena memang berbeda dengan yang tadi itu karakternya orang Amerika, tapi kemudian sukses juga. Nah ini iklan ini ada apa namanya helmnya, supaya kena itu nggak. Ini kan lucu juga. Nah ini iklan ini menarik ini. Iklan ini sebenarnya ada batasannya, kotak sini. Kira-kira apa maksudnya ini? Ada yang bisa membantu jawab? Ilham? Ilham Muhammad Akbar? Iklan apa ini? Maksudnya apa maksudnya ini? Iklannya jelas ini ya, iklan KitKat ya. Itu kayak apa ya? Kalau KitKat ya Pak ya itu ya. Iya. Itu kayak KitKat itu kan bentuknya stick. Jadi kayak mungkin menunjukkan sticknya KitKat sambil kayak paus gitu, paus makan KitKat. Betul. Kan apa namanya? Dia punya tagline kan? Have a break, have a KitKat gitu kan. Saat kita berhenti, pause ya, berhenti istirahat, makan KitKat. Ini kan enak. Iklan sederhana kayak gini tok. Ini kan juga logo pause ya. Kalau kita main apa ya, player gitu ya, di misalnya video kan ada segitiga yang mengarah ke kanan itu berarti play, kemudian ada kotak itu stop ya. Kalau gini nih artinya pause ya, artinya nggak berhenti ya, tapi hanya bukan di stop seterusnya, tapi di stop untuk sementara, kemudian bisa berlanjut lagi. Iklannya cuma gitu, dan juga KitKat itu kan kayak gini yang nempel gitu. Kalau makan kan bisa dilepas jadi dua. Kreatif ini, nggak ada kopi, nggak ada apa, cuma logonya sama tagline-nya selesai, orang sudah paham. Have a break, have a KitKat gitu. Nah ini closer to the road, the golf spotline, ini VW. Ini juga iklannya apa deadline-nya dikit, ada logo ini, iklan mobil ini ya, tapi saya nggak paham juga ini apa maksudnya. Ada yang paham ini iklan ini maksudnya apa ini? Terus terang saya nggak paham ini. Oke, mana yang lebih baik? Kopi yang panjang atau kopi yang pendek? Ya, tergantung sebenarnya ya, tergantung ya. Untuk iklan yang produknya parfum atau baju, tampilan gambarnya harus bagus, yang kayak tadi itu ya, apa tadi, Burberry ya, apa tadi itu. Kalau kemudian berkaitan dengan mobil, komputer, di mana perlu apa namanya keputusan yang harus masak ya, untuk beli mobil ini kan mahal ya kan. Nah ini perlu keputusan yang diatur apa ya, dengan keputusan dalam, mempertimbangkan. Maka kopi yang panjang ini penting ya. Contoh mungkin disebutkan juga fitur-fiturnya, itu sebutkan semua. Kalau perlu tambah diskonnya semuanya, karena makin mahal orang akan berpikir lama ya, berpikir lama untuk memutuskan ya atau tidak ya. Jadi untuk ini ya bisa menulis sebanyak yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan, tapi juga bisa saja tanpa kopi ya, kayak tadi itu. Ini tanpa kopi nih ya, ini juga tanpa kopi ya kayak gitu. Closer to the road, the golf spotline. Ini mobil golf ya, BW Golf ya. Nah, tapi ini menunjukkan siapa ini, apa ini, jangkrik ya. Kok jangkrik? Apa itu belalang? Ini sampai terkejut ini ya, karena mobil ini mungkin bisa kemana-mana ya, closer to the road. Nah ini contoh ya, The Moscow News ya. Ini menunjukkan sebenarnya adalah kertas-kertas ya. Ya, tapi kesannya seperti gedung ya, gedung WTC yang terbakar ya, The Moscow News. Ini kan kelihatan menariknya. Atau seperti ini, ya. Ini si siapa namanya, kanguru. Ini kan di bawahnya ada kantong membawa anaknya ya. Tapi yang di bawah ini kuda nil. Ini kan berarti cukup besar ini ya. Ini dianalogikan bahwa apa, kantongnya kanguru ini kayak truknya ini bisa menampung lebih banyak, bahkan bisa mengangkut yang sangat berat. Ini kan sederhana, nggak ada kopi. Ada kopinya nggak? Ini juga nggak ada kopinya. Ada kopi ya sedikit. Ini ada nggak ada kopinya, malah cuma merek kemudian tagline ya. Terus ini menunjukkan produknya. Ini mereknya Nissan ya. Apakah merek perlu tagline ya atau slogan ya? Ya,
Slogan itu menggambarkan inti brand ya dengan beberapa kata. Maka memang kadang perlu ya, brand itu perlu tagline ya atau slogan ya. Yang paling terkenal di Indonesia itu aku dan kau suka Denko. Ini enak ini. Aku dan kau, tulisannya itu apa, fontnya juga sama. Jadi tulisan Denko sama dan kau ini sama. Aku dan kau suka Denko. Ini keren ini. Ya. Siapa lagi? Coca-Cola itu kalau nggak salah pinter itu bikin gitu. Mulai spirit Coca-Cola, terus apa yang garing Let's apa gitu. Terus kemudian yang produk-produk Coca-Cola kayak Sprite itu, ku tahu yang ku mau, kan sama kan, ku tahu, apalagi kalau nggak pakai H lah ya, ku tahu misalnya kan bahasa formal, ku tahu yang ku mau kan, sama gitu, enak gitu. Contoh lagi majalah Tempo, Tempo enak dibaca dan perlu, wah gitu. Terus Yamaha semakin di depan, Honda One Heart. Apalagi teman-teman tagline itu yang kalian ingat? Safira Wahyu, tagline yang kamu ingat apa misalnya? Juga diam? Mic-nya juga rusak kayak Aurora Safira. Yang saya sering godain dua Safira ini. Masa nggak tahu wajahnya dua Safira ini? Ini angkatanmu ya, Mal? Dua Safira ini, Mal? Yang ini bukan, Pak. Adik kelas? Adik kelas? Iya, adik kelas katanya, Pak. Oh, gitu. Oh, satunya adik kelas ya? Saya boleh motong, Pak? Iya. Yang di chatnya ada temen nyata belum presensi, Pak. Siapa yang belum presensi? Itu Nevan, Pak. Katanya belum presensi. Di kolom Ya, chat, Pak. Bisa dilihat. Silakan Wapri ke aku aja ya. Yang belum presensi silakan Wapri. Oh, berarti Safira ini, apa tadi jawabannya? Oh, saya sama Safira angkatan 19. Oh, sama loh, Mal. Sama. Kamu angkatan berapa, Mal? 19? Saya 18, Pak. Oh, adik kelasnya. Ya. Apa yang kalian ingat tagline, produk, slogan? Produk apa, Pak? Ya terserah, sembarang. Indomie seleraku, betul. Apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Sekarang sudah ganti loh, Mal. Bukan apapun Ya, makanannya, dulu, tapi Pak. apapun, gak ada makanannya, apapun minumnya teh botol sosro. Kalau dulu kan apapun makanannya, minumnya teh botol. Sekarang makanannya hilang karena kepinginnya nggak hanya sekedar menemani makan, hanya minum tok, karena makanan hilang. Sekarang cuma tagline-nya apapun minumnya teh botol sosro. Ya, betul sekali. Ya. Orang pintar minum tolak angin, betul sekali. Betul, ya. Ya. Jadi memang perlu tagline, ya. Just do it itu yang paling terkenal ya. Nike, just do it. Itu sangat terkenal sekali, ya. Oke. Demikian mata kuliah kita terakhir. Ada yang mau ditanyakan? Yang nggak bisa presensi, silakan Wafri ke saya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita akhirin ya. Saya mohon maaf, tidak hanya pertemuan sekarang, mungkin selama 1 semester mungkin ada kata dan tindakan yang tidak berkenan. Semoga apa yang kita pelajari memang berguna untuk kalian, menjadi ilmu bermanfaat yang bisa jadi bekal kalian. Kok bisa Pak bekal kalian? Bapak Yusuf kok sering menggunakan, ya siapa tahu itu mungkin jadi pekerjaan kalian ya. Seperti saya dulu, contoh belajar iklan. Karena memang saya ingin bekerja di perusahaan periklanan, saya fokus ya. Meskipun di waktu saya S1 ke kuliah periklanan cuma satu mata kuliah. Namanya komunikasi periklanan. Ya cuma itu dong. Yang mirip-mirip ada namanya dasar-dasar pemasaran kalau nggak salah. Cuma itu yang kira-kira mungkin bisa itu. Tapi ya
dengan itu ya saya terbuka ya, dosennya juga enak ngajarnya, dan kebetulan dosennya ini juga kerja di perusahaan iklan, jadi langsung real ya. Itu mungkin memotivasi saya, dan akhirnya saya jadi belajar ya, dan alhamdulillah ketika dites saya juga akhirnya bisa diterima di SCTV. Saya maksudnya ini, semoga ilmu yang saya berikan, pengalaman saya ini, siapa tahu mungkin nanti tes mungkin juga bermanfaat, atau nanti kalian bekerja itu mungkin itu, atau mungkin kalian berbisnis ya, bisnis sendiri, dan itu perlu harus promosi ya, kalian mendapatkan ilmu tadi itu bisa digunakan ya. Dan saran saya, karena kita nggak tahu nanti kayak apa, tolong nanti di tahun ajaran baru, di semester baru, please jangan bersikap seperti sekarang. Kalau bisa sudah mulai diubah, bisa saja mungkin sampai lulus seperti ini. Jangan Pak, ya saya juga berharap jangan gitu. Tapi sudahlah, kalau perlu niat sungguh-sungguh, kita kuliahnya ya mungkin seperti ini ya. Ada positifnya kuliah online ya. Mandi dulu, pakai bantu ya, kayak kita mau kuliah lah. Jangan baju yang tadi buat tidur, sambil tiduran, sambil leyeh gitu. Ya, oke, kita akhirin. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Mm-mm.